Pak Ismail ini juga ikut merasakan kerugian material akibat penghentian pembangunan pabrik semen di Lawung ini, Pak ya. Proyek ini tiba-tiba dialihkan ke kontraktor yang lain, padahal kita udah melalui proses dengan banyak sekali mengeluarkan biaya untuk asesmen dan lain-lain. Investasi itu membutuhkan kepastian, membutuhkan legal yang jelas, isu-isu yang berkaitan dengan komunitas, berkaitan dengan lingkungan. Jadi ini menjadi concern utama. Kalau ini nggak selesai, seberapapun besar investasi itu nggak akan nyaman dia jalan jangka panjang. Saya sebagai pribadi menginginkan bahwa investasi di Aceh itu bisa berjalan dengan baik. Harapan kita dengan semangat baru Pak Gub sekarang, di bawah kepemimpinan ini ada harapan-harapan yang bisa diwujudkan, tentu dengan solusi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Saksi Kata. Kali ini kita akan membedah seputar proyek pembangunan pabrik semen Lawung yang telah mangkrak sejak beberapa tahun lalu. Untuk diketahui Saudara Alun, sejak akhir tahun lalu masyarakat Lawung menyuarakan harapan agar pembangunan pabrik semen ini dapat dilanjutkan kembali. Nah, harapan ini disambut positif oleh pemangku kebijakan di Aceh, mulai dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim, Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah, hingga pimpinan DPRA telah menyatakan mendukung penuh wacana untuk melanjutkan kembali pembangunan pabrik semen yang berada di Kabupaten Pidi ini. Nah, Saudara Alun, di samping saya saat ini ada Bapak Ismail Rashid. Beliau adalah CEO PT Transkontinent, selaku salah satu orang yang dulu pernah terlibat dalam kegiatan pembangunan pabrik semen ini. Pak Ismail ini juga ikut merasakan kerugian material akibat penghentian pembangunan pabrik semen di Lawung ini, Pak ya. Sebagai informasi, saat ini kami berada di Hotel Capital Beijing di Cina. Nah, dalam rangka apa beliau di sini, dan terus kita sekaligus kami gunakan kesempatan ini untuk meminta beliau menjadi saksi kata untuk program liputan eksklusif Serambi Indonesia seputar wacana menghidupkan kembali pabrik semen Lawung. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah kabar baik. Tampaknya agak capek, Bang. Udah lumayan sambil bisnis, sambil ngopi, jalan-jalan. Ya. Sudah berapa hari, Bang? Saya berangkat dengan tim tanggal 14. Berarti besok 20, berarti seminggu. Sudah hampir seminggu tentu. Ya, menguras tenaga tentunya. Karena banyak pertemuan. Dalam rangka apa aja nih, Bang? Di Cina ini, Bang? Yang pertama ada undangan dari Sani Corporation, khusus untuk Sani Marine. Sebagai manufaktur alat-alat pelabuhan, kita diundang sebagai salah satu prime customer mereka. Ada event di Zhuhai, launching produk baru sekaligus penghargaan buat kita sebagai customer premium untuk hadir pada acara tersebut. Itu customer premium Sani, artinya mungkin sudah lama atau banyak beli alat-alat ya, Pak? Kita sudah membeli lebih kurang sekitar 10 unit alat berat. Terdiri dari shore crane yang kapasitas 80 ton, kemudian reach taker. Reach taker itu alat angkat di pelabuhan yang khusus angkat shifting kontainer, dan sekaligus juga ekskavator dan telehandler. Nah, itu, jadi kita sudah lebih kurang 10 tahun. Dan 10 tahun. Komunikasi dengan mereka itu sangat baik. Baik dalam kondisi proses jual beli maupun maintenance dan lain-lainnya. Tentunya ini kami juga ikut menyaksikan, Bang, bahwa bagaimana pihak di luar itu menghargai ya customer, buyernya itu mereka mengundang, buat sebuah acara, terus memberi penghargaan seperti itu, Bang. Ya, karena memang yang diundang ini adalah yang pertama customer yang rutin, komunikasi bagus, pembayarannya bagus, dan kita juga memberikan feedback, artinya komunikasi dua arah antara manufaktur dan buyer
sekaligus pengguna. Jadi kita memberikan input-input juga masukan buat mereka dalam hal kondisi alat-alat yang mereka produksi pada saat kita pakai. Itu menjadi input buat mereka untuk improvement. Di samping mereka memang sangat konsisten dengan research and development mereka sendiri. Jadi hal-hal seperti ini buat mereka itu juga sangat penting sehingga kita dianggap bagian daripada untuk mereka juga. Nah, Bang, terus mungkin untuk Abang kan berpengalaman ya, maksudnya pernah terlibat dalam proyek pembangunan pabrik semen Lawung ya. Kira-kira tahun berapa itu, Bang? Saya ingat persis tahunnya itu kalau saya nggak keliru 2017 saat Pak Gub kita sekarang dulu Wagub. Jadi saya pikir sekitar tahun 2017-2018 Pak. 2017 ya, 2017. Pada saat Mualim menjadi Wagub ya. Ya. Ini berarti programnya juga artinya saya kira akan nyambung karena beliau kan tahu persis. Walaupun mungkin dulu nggak full di dalamnya mengetahui, at least paham apa yang dulu berproses dan yang terjadi sehingga stuck proyek tersebut. Ya, berarti inilah kenapa mungkin wacana ini hidup kembali ya untuk melanjutkan ini ya karena ada hubungannya ternyata. Pada saat itu mungkin Abang bisa menceritakan bagaimana apa yang Abang lakukan dalam proses itu. Saya pikir itu satu proyek yang menjadi harapan buat semua orang karena pada saat itu semen Lawung itu berada di bawah Semen Indonesia. Ya. Jadi ada beberapa juga yang petingginya itu masuk dari pihak orang Aceh yang dari provinsi Aceh sebagai. Jadi Semen Indonesia Aceh kalau nggak salah saya. Ya. Jadi merger. Jadi waktu itu wacananya kalau yang saya baca yang saya dengar bahwa semen itu akan diekspor lebih banyak ke India karena makanya dipersiapkan pelabuhannya juga, kemudian persiapan pembebasan lahan dan pada saat itu rencana Pak Presiden pada saat itu Pak Jokowi beliau akan meresmikan, akan melakukan groundbreaking. Jadi dilakukanlah suatu tender yang nasional di Jakarta. Pada saat itu banyak beberapa barang yang akan diangkut ke tujuan ke Lawung itu berasal dari Gresik. Tender dibuka secara nasional, dibuka di koran nasional. Kita ikut mengikuti semua prosedur karena saya nggak banyak kenal orang di dalam. Sehingga pada saat beberapa nego-nego terakhir itu sesuai dengan proses, kita menang. Itu apa aja, Bang? Yang pertama adalah mereka ada kejar target untuk groundbreaking yang akan dilakukan oleh Presiden pada saat itu Pak Jokowi. Dengan tenggat waktu 1,5 bulan itu barang sudah harus sampai. Jadi waktu itu pipa yang diperlukan untuk piling di pelabuhan di Lawung itu harus diangkut lewat darat karena mengejar target dari Gresik ke Lawung. Jadi pada saat itu karena kondisi waktu itu pada saat Aceh masih kurang begitu stabil isu politiknya, ada yang terjadi pembakaran alat di site. Namun karena saya merasa ya kita banyak teman-teman pulang lihat survei. Kita lakukan penawaran dan paket pertama kita dapat job tersebut diawat ke kita. Waktu itu ada situasi juga di jalanan waktu itu sungai di daerah Kurung Mane ya. Jembatannya itu miring, Kurung Tingkem, miring. Sehingga kita nggak bisa lewat di situ. Nah kita harus muter ada jembatan darurat yang dibangun oleh pemerintah pada saat itu. Tapi kita bisa menyelesaikan tenggat waktu dengan tepat. Ya. Jadi paket pertama itu sekian miliar kita selesai kerja dengan baik, selesai handover. Apa itu yang? Pipa sebanyak 7 trailer kita angkut lewat darat dari Gresik, Trans Jawa, nyebrang ke Sumatera sampai ke Lawung. Alhamdulillah selesai dengan baik, tidak ada isu karena kita sudah melakukan semua asesmen dengan clear dan selesai bongkar.
dan kita di proses penyelesaian administrasi pembayaran clear dengan mereka. Alhamdulillah dua-dua senang lah. Nah, paket berikutnya yang lebih besar adalah pengangkutan dengan ponton, dengan tongkang, dengan kapal, opsi lewat laut. Karena tahap berikutnya kan akan proses untuk pemancangan untuk dermaga ya. Dan pada saat itu saya setelah kita dapat pengumuman sudah menang, dalam menunggu proses penyelesaian dokumen, saya berangkat ke Meksiko. Saya ada pertemuan di Meksiko. Lebih kurang perjalanan saya 1 kali jalan itu dari Jakarta, Meksiko, seminggu di Meksiko. Saya masuk ke US seminggu, kemudian saya ke Kanada seminggu. Kira-kira 3 minggu saya traveling. Nah, waktu itu saya mendengar bahwa dari karyawan saya, proyek ini tiba-tiba dialihkan ke kontraktor yang lain. Padahal kita udah melalui proses dengan banyak sekali mengeluarkan biaya untuk asesmen dan lain-lain. Ternyata di tengah jalan itu diputuskan kontraknya. Dan sekembali dari Amerika, saya ketemu dengan presiden direkturnya waktu itu Pak Bahar. Dan saya ketemu beliau. Jadi kita minta klarifikasi kenapa seperti ini, padahal proses sudah berjalan lama dan waktu itu saya nggak terima. Karena situasinya adalah ini sudah diumumkan, kita sudah menang, kita melalui proses, tiba-tiba diputus tanpa pemberitahuan. Dan pada saat itu saya sempat ngobrol juga sama Pak Wagub pada saat itu. Karena proses ini kan kita proyek bukan datang kita ambil di Aceh, tapi dari Aceh kita bawa, dari luar kita bawa ke Aceh. Namun setelah beberapa kondisi difasilitasi, pada saat itu juga ada pihak-pihak lain yang memfasilitasi, kita agak pertemuan di Jakarta. Ya pada akhirnya saya pikir demi kebaikan di Aceh supaya tidak ada konflik macam-macam, akhirnya ya sudah saya relakan proyek tersebut walaupun kita udah loss banyak, udah habis waktu banyak di depan beberapa pemimpin Aceh waktu itu, termasuk Pak Bahar sendiri sebagai presidir, dan juga ada beberapa dari BUMN yang lain, termasuk waktu itu dengan Pak Wagub. Saya sampaikan bahwa ya oke lah, saya ngalah untuk tidak melanjutkan ini, walaupun memang waktu itu sudah diarahkan oleh beliau untuk berkolaborasi, bahwa tetap saya lanjutkan dengan laut, nanti daratnya mereka yang tangani, atau sebaliknya. Pada saat tersebut beberapa pihak yang ikut memaksakan proyek itu berjalan untuk diambil mereka, di dalam forum itu deal, sepakat. Tapi pada akhirnya terjadi tarik-menarik dan situasi yang kurang nyaman, maka dengan gentle saya sampaikan kepada beliau bahwa saya cuma ingin bahwa kita ini bukan mengambil kegiatan yang ada di Aceh, tapi kegiatan yang ada di luar kita bawa ke Aceh karena kapasitas kita ada di situ. Prinsipnya saya ikhlaskan bahwa pada saat itu oke lah kita rugi di material, tetapi tidak ada terjadi konflik yang saling sikut di Aceh, sehingga saya melepaskan proyek itu untuk dilanjutkan oleh teman lain yang menginginkan proyek itu mereka ambil. Menurut Bang Ismail, kenapa proyek ini bisa terhenti? Apa faktornya? Yang saya dengar dulu dari beberapa komunikasi, dan saya sempat ke site beberapa kali, termasuk waktu pembongkaran barang, saya hadir ke sana. Yang serius terjadi saya lihat adalah konflik kepemilikan lahan. Waktu itu belum selesai sepertinya musyawarah antara yang punya proyek, mereka ada konsorsium ya, seperti Semen Indonesia mungkin dengan Semen Lawung pada saat itu. Kemudian dari Semen Lawung ini ada juga beberapa pemilik lahan, dan di baliknya masih ada lagi lahan-lahan masyarakat yang menurut penjelasan pada saat itu masih dalam proses negosiasi. Ya, kemudian ini Bang beberapa waktu terakhir ya setelah Pak Mualim
jadi gubernur, Ya. karena dulu beliau wagub ya, karena proyeknya pada saat beliau wagub, dan kemudian beliau jadi gubernur, kan harapan masyarakat kemudian menyuarakan harapan kembali supaya ini dihidupkan kembali ini. Nah ini bagaimana pendapat abang ini selaku CEO PT Transmedia atau selaku pengusaha Aceh yang memiliki banyak pekerjaan di luar tuh ya? Saya pikir sangat rasional kalau Pak Gubernur menginginkan ini diaktifkan kembali. Namun kan proses ini perlu sepertinya beliau untuk mendudukkan beberapa pihak yang terlibat dalam hal ini supaya mendapatkan solusi yang terbaik. Agar investasi ini nggak gagal, agar investasi ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat, buat daerah dan juga buat nasional. Karena kan sekarang kebutuhan semen di Indonesia itu sangat besar. Malah semen luar yang semen seperti semen Cina, semen Konj masuk. Mereka bisa berproduksi dengan harga yang sangat reasonable. Nah sekarang yang kita lihat kan dalam konteks untuk semen ini banyak sudah pasti semen Indonesia sudah melakukan investasi di dalam ya. Dan tentu share mereka proporsinya saya nggak tahu. Tetapi yang jelas proporsi semen Indonesia sudah banyak mereka melakukan investasi di situ. Sementara mungkin penyertaan saham dari lokal juga ada. Dan ini yang saya pikir perlu didudukkan kembali untuk didiskusikan. Apakah mungkin pemerintah daerah dengan adanya PEMA ini bisa ikut serta untuk mengambil share tersebut? Ataupun semen Indonesia mungkin Pak Gub punya cara tersendiri untuk bagaimana mencari solusi ini supaya apakah ini bayar ke yang ini atau yang satunya menggantikan yang lain supaya proyek ini bisa jalan kembali. Itu harapan kita. Artinya kalau misalnya masuk, ada kemarin wacana masuk dari Cina ya, perusahaan Cina untuk mengambil alih itu masih mungkin itu? Saya pikir kalau untuk mengambil alih nggak bisa, karena kan gini, secara legal semen Indonesia itu punya peran yang besar karena mereka yang lead sekarang. Otomatis kalau pemerintah ingin menyelesaikan ini antara semen Indonesia dengan pemerintah kita provinsi itu perlu duduk supaya dapat gambaran yang utuh bagaimana saham-saham tersebut kepemilikannya. Demikian juga dengan pihak lokal, lokal dan masyarakat. Tentu lokal dengan masyarakat ini mereka perlu berembuk ulang. Nah, tentu pemerintah kita akan melihat nanti apa sih solusi proporsi yang paling baik untuk ini. Setelah itu siapa yang mau masuk nggak jadi persoalan lagi. Artinya kejelasan di awal itu sudah ada. Pemerintah nanti bisa mengambil alih. Bisa pemerintah provinsi mungkin mengikut sertakan saham. Bisa semen Indonesia men-take over semuanya. Atau juga bisa investor lokal payback apa yang sudah diinvestasikan oleh semen Indonesia. Saya pikir setelah itu free, siapa aja yang mau memiliki bisa. Tapi kan kalau masuk langsung tanpa penyelesaian itu kan menimbulkan konflik baru. Berarti ini yang sangat perlu sekali itu adalah menyelesaikan lahan ya Bang? Status kepemilikan lahan di sana ya, selesai semua? Saya pikir semen itu modalnya kan dua Bang. Yang pertama itu modal legalitas, yang kedua lahan, ya kan. Baru diikuti dengan investasi dalam bentuk lainnya ya, alat, pembelian kapitalnya. Dan yang paling utama harus diselesaikan mengenai lahan tersebut, karena lahan itulah menjadi bahan baku yang akan dipakai untuk proses bahan baku utama untuk processing menjadi semen ya. Iya. Kalau lahan ini nggak selesai ya, berarti kita nggak bicara lagi, jangan bicara dulu yang sana ya. Ya saya pikir nggak bisa lah, karena investasi itu membutuhkan kepastian, membutuhkan legal yang jelas, sehingga pada saat ini dilaksanakan tidak ada lagi muncul konflik-konflik dengan masyarakat lingkar tambang, lingkar industri ya, karena potensi ini masyarakat itulah hal yang utama yang harus diselesaikan, isu-isu yang berkaitan dengan komunitas, berkaitan dengan lingkungan. Jadi ini menjadi concern utama. Kalau ini nggak selesai, seberapapun besar investasi itu nggak akan nyaman dia jalan jangka panjang. Ya, beberapa waktu lalu Pak Ismail Rashid ini ya,
dipercaya oleh Gubernur Aceh Mualim untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ekonomi Aceh. Nah, sebab dengan jabatan itu Pak Ismail bersama para pengurus DEA lainnya tentu bisa menjadi corong ya dari masyarakat Laweng yang menginginkan supaya ini dihidupkan kembali. Nah, ini bagaimana pendapat Abang sebagai Sekretaris Jenderal DEA ini menyikapi persoalan ini? Saya berpikir gini Bang, sebelum saya berbicara sebagai DEA, saya sebagai pribadi menginginkan bahwa investasi di Aceh itu bisa berjalan dengan baik. Harapan kita dengan semangat baru Pak Gub sekarang, di bawah kepemimpinan ini ada harapan-harapan yang bisa diwujudkan tentu dengan solusi yang terbaik. Yang berkaitan dengan DEA tadi, persoalan ini harus kita pelajari dengan detail dulu. Kalau kami ingin membicarakan, nanti akan kami bahas di dalam tim, kira-kira solusi apa ini yang lebih cocok, lebih ideal. Kalau perlu, kami akan melakukan beberapa komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama di baik di Semen Indonesia, dengan orang legal di pemerintah, maupun bupati setempat dan masyarakat setempat, supaya masukan nanti baru kami rumuskan, kami diskusikan di internal Dewan Ekonomi Aceh, agar kita berdiskusi untuk menyampaikan ini kepada Pak Gub, ya, supaya pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur bisa mengambil kebijakan apa untuk kedepannya. Jadi saya pikir sebagai DEA kita akan bicara lebih lanjut. Tapi saya sebagai masyarakat Aceh, sebagai pelaku bisnis, saya pikir jalan tersebut, opsi-opsi tersebut akan kita lakukan ke depan. Oke. Terakhir Bang, apa harapan Abang kepada masyarakat ini ya, di masyarakat di sekitar kawasan pabrik nantinya? Karena ini kan harapan ini juga muncul dari masyarakat. Nah, Abang kan kita punya harapan juga kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa mewujudkan harapannya itu. Saya pikir masyarakat saya sudah 20 tahun berada di dalam industri logistik. Sebagian besar di pertambangan. Tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel, tambang biji besi. Itu hampir di 16 provinsi sebagai orang logistik. Persoalan-persoalan yang timbul adalah persoalan masyarakat di lingkar tambang. Dan ini adalah persoalan sosialisasi yang paling utama. Karena kalau hanya diselesaikan secara aturan yang baku, bahwa ini izin dari pusat sudah ada, langsung dieksekusi, ini akan menimbulkan percikan-percikan konflik di masyarakat. Tapi alangkah baiknya ada sosialisasi dengan masyarakat di lingkar tambang. Mereka ini harus diberikan pengertian, pemahaman, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam lingkungan tersebut. Khususnya anak-anak muda ini, ya, anak-anak muda yang selama ini belum ada kegiatan, sesuai dengan kapasitasnya harus diberdayakan. Kalau mereka belum mampu, harus dilatih untuk diberikan kesempatan. Sehingga mereka inilah yang akan menjadi benteng, akan menjadi pagar yang akan membuat proyek itu berjalan dengan baik. Di samping itu juga persoalan lingkungan. Kadang-kadang tambang ini sebagian besar ada juga yang bandel. Asal mereka menghasilkan banyak, mereka bagaimana meminimumkan kos yang keluar. Dan ini adalah butuh peran pemerintah, butuh peran masyarakat, butuh peran pemuka masyarakat untuk bisa mengkomunikasikan ini. Sehingga win-win itu muncul. Dan tidak ada sebenarnya pembangunan itu yang nggak mengorbankan lingkungan. Tidak ada pembangunan itu tidak ada yang statis, nggak mungkin. Semua itu ada pengorbanan. Tapi pengorbanan ini harus kita imbangi dengan recovery, dengan cost sosial yang kita tekan, benefit buat masyarakat ada. Saya pikir itu yang paling penting, Bang. Perlu dari awal persoalan di lingkungan tambang itu harus diselesaikan lebih dulu. Sehingga pada saat nanti pelaksananya udah akan lebih lancar. Baik, terima kasih banyak Pak Ismail atas waktunya ya, telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan ya dalam trip bisnis juga
holiday-nya mungkin ya. Terima kasih Bang sekali lagi. Sama-sama Bang. Mudah-mudahan bisa sehat terus dan sukses selalu Bang. Amin. Kita harapkan juga Aceh tambah makmur, tambah maju, Pak Gubernur beserta Forkopimdanya sehat-sehat, dan harapan kita adalah cepat stabil kemandirian ekonomi Aceh. Amin, amin. Terima kasih. Demikian Syedralun perbincangan kami dengan CEO PT Transkontinen Bapak Ismail Rashid. Mari kita dukung usaha pemerintah Aceh di bawah pimpinan Muallim Dekfat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dari Hotel Capital Beijing, China, saya Zainal Arifin M. Nur bersama Pak Ismail Rashid. Kami pamit undur, sampai jumpa di lain kesempatan. Syedralun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.